Sudah saatnya negeri yang makmur ini bebas dari korupsi, dan saya melihat orang yang benar-benar tulus dan ikhlas dan berani memberantas korupsi dipelopori oleh Sang Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kedua tokoh ini sangat luar biasa memberantas korupsi yang penuh dedikasi karena memang kita tahu bahwa Indonesia ini tidak bisa dihilangkan itu yang namanya kasus korupsi. Maka dari itu kini Prabowo Subianto meminta untuk lembaga khususnya KPK untuk tidak takut dengan berbagai macam intervensi karena tentunya pemerintah akan selalu mendukung KPK untuk memberantas hama-hama korupsi di Indonesia. Dari kementerian dan lembaga kita sudah tahu satu arahan, satu komando di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita semua sepakat bahwa kita tidak akan melakukan intrik-intrik curang yang bersifat merugikan negara serta menguntungkan pribadi kita. Dan saya melihat bagaimana kementerian di bawah Prabowo Subianto atau Kabinet Merah Putih ini sangat serius dalam membahas isu korupsi serta memang ini cukuplah membuat para koruptor mati langkah karena memang kita pun akan berusaha senantiasa untuk menghindarkan Indonesia dari hama korupsi. Dan ini pun yang dilakukan oleh Bapak Kementerian Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Bahkan beliau ini pernah memberhentikan satu kantor yang memang di dalamnya kantor tersebut penuh dengan kasus korupsi. Dan inilah yang memang ketegasan yang dibutuhkan oleh Indonesia, pemimpin yang tegas dan tidak beri toleransi terhadap kasus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Menteri PU. Yang kami hormati Pak Kasat. Pak Wamen, sini Pak. Pak Wamen, sini Pak. Pak Aster. Alhamdulillah hari ini kita rapat koordinasi. Rapat bersama Kementerian PU, Kementerian Pertanian dengan Pak Kasat. Nah, kita sudah clear tugas masing-masing mengakselerasi pencapaian swasembada seperti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita harus mencapai swasembada secepat-cepatnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini kita tindak lanjuti. Kata kuncinya adalah kami menyiapkan sarana produksi dan alat produksi. Kemudian Pak Menteri PU nanti menyiapkan air 3 kali tanah daerah-daerah pompa, kemudian cetak sawah dan upland. Juga Pak Kasat, kita tahu Pak Kasat ahli air, irigasi dan seterusnya, dan beliau menjadi motor penggerak sampai tingkat babinsa ke bawah mensupport pertanian. Dan ini bukan pertama, sejak beliau dan Red kita sudah kerjasama sehingga beliau tahu persis bagaimana mengakselerasi pengairan untuk mencapai swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Saya kira demikian, kami serahkan ke Pak Menteri. Itu hanya sekedar tukang, tapi tergantung penuh kebenaran dari sektornya. Untuk urusan air, alhamdulillah dibantu banyak oleh Pak Kasat, karena kan bekerja sama bergerak. Beliau urusan air jauh lebih berpengalaman dari kami tim. Tujuannya satu, bagaimana dan swasembada pangan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian bisa tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan biaya seminim. Dari kami, saya pikir kalau orang yang bekerja tentang air ini duduk bersama, dan mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Menteri Pertanian, proses kita cukup panjang. Mungkin sekarang sudah ada lagi dengan Menteri PU, kita yakinkan bahwa ini akan betul-betul kita bisa eksekusi dan bisa digunakan oleh masyarakat untuk pertanian. Mudah-mudahan ini juga akan berpengaruh kepada kemiskinan, stunting dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti Pak Menteri Pertanian bisa mengkoordinir orang-orang yang bisa mendukung dari segala sisi yang meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah. Terima kasih.
Saya cerita teman-teman semua, izin tadi yang disampaikan Pak Kasat jelas sekali. Jadi fungsi utama kebersihan air ini adalah depan adalah untuk ketahanan pangan. Tapi jangan juga dilupakan bahwa air itu punya fungsi yang lain. Tadi Pak Kasat sudah sampaikan bagi stunting dan seterusnya itu juga mesti jadi acuan kita bersama bahwa air itu multiplier efeknya super besar. Pak Menteri PU, Pak Kasat, Pak Wamen, Pak Asar, target kita oplah 851 hektar, cetak sawah 500 hektar, kemudian existing Pulau Jawa berbagi irigasi pasir 10 dan primer itu 1 juta hektar, total 20 juta hektar. Ini sudah kita petakan sampai level bawah. Kami ulangi, 2,3 juta hektar itu 851.000 adalah oplah. Yang dikatakan oplah adalah daerah rawa yang dulu tanam 1 kali menjadi 3 kali. Ini yang kita kejar karena ini bisa menghasilkan cepat. Yang kedua adalah ada cetak sawah juga kita garap 500 hektar. Kemudian berikutnya adalah normalisasi irigasi parsial primer sekunder 1 juta hektar. Itu di daerah existing, yaitu didominasi Pulau Jawa yang dulu tanam 3 kali, tapi karena salurannya tersumbat, kita perbaiki normalisasi sehingga bisa tanam kembali seperti sedia kala, yaitu 3 kali. 2020 ini ya persiapan sekarang kita curi start. Sekarang ini perlu teman-teman ketahui, kita tahu ada El Nino, benar? El Nino di 2024 keras, La Nina ada kekeringan, 3 bersamaan. Tetapi ada anomali, alhamdulillah sesuai BPS juga kami. Ada peningkatan produksi Agustus, September, Oktober. Itu meningkat cukup tajam karena lebih tinggi produksinya daripada saat iklim normal. Ini alhamdulillah karena gerakan kita masih urbanisasi. Dan ada lagi yang menarik kemarin, mungkin ada yang tulis kemarin deflasi pangan ini anomali juga terjadi di saat musim paceklik. Artinya apa? Produksi betul-betul meningkat dan itu data BPS. Kami pertanian tidak mengeluarkan lagi data dan mengeluarkan dari BPS. Yang sampaikan kemarin adalah Pak Mendagri dan BPS rapat bersama gubernur.